Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Video kali ini saya bakalan bahas tentang Cthulhu Mythos lagi, yaitu Nyarlathotep, salah satu karakter Cthulhu Mythos yang bisa dibilang paling populer. Sama seperti di video kemarin, saya bakalan disclaimer dulu. Saya bukanlah orang yang paling paham tentang Cthulhu Mythos dan H.P. Lovecraft, tapi saya adalah orang yang tertarik untuk membahas tentang makhluk-makhluk ciptaan dia yang sering dijadikan referensi dalam anime. Sehingga jangan mengharapkan pembahasan yang mendalam dan mendetail tentang segala makhluk H.P. Lovecraft karena saya bukan orang yang expert di bidang itu. Seperti yang saya bilang tadi, saya nggak bakal bahas tuntas tentang apa itu Nyarlathotep dalam universe yang H.P. Lovecraft buat, tapi lebih ke pendekatan referensi yang digunakan dalam anime, dan anime yang saya gunakan saat ini adalah seri Hayore Nyaruko-san. Buat yang belum tahu, saya bakalan bahas sedikit tentang anime Hayore. Ini adalah anime yang rilis di tahun 2012 dengan fokus cerita sci-fi komedi dan parodi. Sehingga jangan mengharapkan alur cerita yang epik ataupun out of the box dari seri anime ini. Hal yang paling menarik dari Hayore adalah referensi yang digunakan dalam anime ini, yaitu para makhluk dari H.P. Lovecraft dan dijadikan sebagai bahan parodi. Bayangkan saja, Shub Nigurat, si kambing yang kita bahas di video sebelumnya, kalau dalam Hayore malah diadaptasi sebagai daging cincang untuk lauk makan malam. Karena tipe cerita parodi seperti ini, banyak orang yang penasaran akan seperti apa respon dari H.P. Lovecraft jika saja dia masih hidup saat ini dan melihat karya makhluk horor ciptaannya diparodikan sengawur Hayore Nyaruko-san. Dan yang bakalan jadi topik dari anime Hayore di video kali ini adalah si karakter heroin kita, yaitu Nyaruko, yang merupakan makhluk bernama Nyarlathotep. Dalam Hayore, Nyaruko diceritakan sebagai anggota dari sebuah organisasi alien pertahanan planet yang diberikan tugas untuk melindungi bumi. Dia diperkenalkan sebagai karakter lawak yang sangat optimis, ceria, dan sangat hyperaktif. Dia juga memiliki kemampuan untuk menggunakan alat-alat seperti granat, bola pemanggil monster, linggi super sakti, dan kemampuan berubah menjadi Kamen Rider. Namun, pernahkah kalian bertanya, apakah semua itu hanya kebetulan? Kenapa rambutnya berwarna putih, dan kenapa Nyaruko bisa berubah menjadi Kamen Rider? So, mari kita bahas. Pertama adalah nama dari Nyarlathotep. Saya menemukan sebuah website yang mengatakan kalau awalnya Nyarlathotep diperkenalkan sebagai nama Nyarlath, lalu kemudian ditambahkan nama Hotep sebagai bentuk honorific pada masa kekuasaan Nepenka saat masa Mesir kuno. Nama Nyarlathotep juga dikatakan terinspirasi dari karya Lord Dunsany dengan nama karakter Alhiret-Hotep yang merupakan seorang sosok nabi palsu. Kalau dalam Hayore, kalimat pertama yang Nyaruko gunakan untuk memperkenalkan dirinya adalah sebagai Nyarlathotep the Crawling Chaos, atau kekacauan yang merangkak. Dari semua nama dan julukan yang Nyarlathotep miliki, nama The Crawling Chaos dikatakan sebagai nama yang paling terkenal. Ini berdasarkan deskripsi Nyarlathotep sebagai Outer Gods yang berbeda dari yang lain dikarenakan dirinya yang sangat suka berkeliaran untuk menyebarkan kegilaan dibandingkan membunuh ataupun memusnahkan. Nyarlathotep juga dikatakan adalah makhluk yang akan dengan sangat sengaja menipu, memanipulasi, bahkan membuat propaganda tertentu agar dapat mencapai tujuan yang dia inginkan. Dengan hobi yang suka menyebarkan kegilaan, ditambah dengan kemampuannya untuk memanipulasi, maka sangat wajar kalau dia disebut sebagai kekacauan yang merangkak. Karena kemanapun dia bergerak, maka kekacauanlah yang akan dia bawa. Nama The Crawling Chaos ini diparodikan menjadi Crawling with Love pada judul Hayore Nyaruko-san versi light novelnya. Sehingga dalam cerita Hayore, Nyaruko diceritakan sebagai makhluk yang jatuh cinta kepada si MC, yaitu Yasaka Mahiro. Kalau di anime, setelah Nyaruko memperkenalkan dirinya, Mahiro pun berkata kalau dia menganggap sosok Nyarlathotep adalah makhluk yang memiliki tentakel di tubuhnya atau monster yang dikelilingi oleh kabut. Asumsi Mahiro ini berdasarkan ilustrasi dari Nyarlathotep yang sering beredar di internet sebagai makhluk dengan tentakel yang memiliki tangan dan kaki. Lalu perkataan Mahiro tentang makhluk yang dikelilingi kabut itu adalah referensi ke nama lain dari Nyarlathotep yang disebut dengan The Crawling Mist. Sampai di sini, mungkin kalian menyadari kalau Nyarlathotep punya banyak julukan, berbeda dengan Shub Nigurat kemarin. Ini semua dikarenakan salah satu kemampuan Nyarlathotep, yaitu mampu merubah wujudnya. Kalau dalam Hayore, bisa kita lihat salah satu kemampuan Nyaruko adalah mampu berubah menjadi Kamen Rider. Ini adalah referensi ke salah satu kekuatan Nyarlathotep tadi, yaitu mampu merubah wujudnya. Salah satu julukan dari Nyarlathotep adalah The God of Thousand Forms atau dewa dengan ribuan bentuk. Sehingga kalau kalian mencari ilustrasi dari Nyarlathotep, kalian bakal menemukan banyak sekali bentuknya. Mulai dari bentuk tentakel yang hanya memiliki mulut tanpa wajah, lalu bentuk The Black Pharaoh yang muncul pada masa Mesir kuno, sampai bentuk The Black Man yang muncul pada era penyihir. Karena dia dikenal sebagai makhluk yang bisa dengan bebas merubah wujud, maka sangat masuk akal kenapa Nyaruko di dalam anime pun dapat berubah menjadi Kamen Rider.
Jadi Pharaoh saja bisa, apalagi jadi Kamen Rider. Kemampuan lain dari Nyarlathotep adalah superhuman strength, yang membuat dia memiliki kekuatan super melebihi manusia normal, yang mana ini senada dengan kekuatan fisik Nyaruko yang sangat hebat hingga membuat dia mampu membunuh Nighthound hanya dengan tangan kosong. Dan ini juga yang menjadi alasan kenapa kita lebih sering melihat Nyaruko bertarung dengan kekuatan fisiknya dibandingkan Kuko dan Hasuta yang memanfaatkan kekuatan api dan angin yang mereka miliki. Rambut putih dari Nyaruko pun bukan tanpa alasan, karena salah satu julukan dari Nyarlathotep selain The Black Man adalah The White Man. Sehingga mungkin alasan kenapa karakter Nyaruko berambut putih adalah mengambil referensi dari bentuk The White Man itu. Referensi berikutnya adalah ketika Nyaruko berkata, "Aku bisa mengabulkan permohonan itu, tapi sebagai gantinya kau akan kehilangan nyawamu." Ini adalah referensi untuk mereka yang memohon dan menyembah Nyarlathotep. Nyarlathotep bisa saja mengabulkan permohonan para penyembahnya, namun setiap kali dia mengabulkan atau memberikan hadiah, maka hadiah tersebut akan memicu kekacauan di antara umat manusia dan cenderung akan membawa penderitaan dan teror kepada penerima hadiah itu. Sosok Nyarlathotep sendiri dikatakan terinspirasi dari mimpi buruk paling realistis dan mengerikan yang dialami oleh Lovecraft semenjak dia berumur 10 tahun. Dan dia menuangkan mimpi itu di dalam sebuah puisi yang diberi judul Nyarlathotep. Selain anime, Nyarlathotep juga muncul dalam game Persona, kartu Yu-Gi-Oh, dan boss fight dalam game Bloodborne. Kalau di versi Persona atau Shin Megami Tensei, Nyarlathotep digambarkan sebagai makhluk berwarna hitam dengan 3 mata dan sayap kelilawar. Desain ini terinspirasi dari salah satu deskripsi Nyarlathotep yang muncul di cerita The Haunter of the Dark sebagai makhluk berwarna hitam murni dan memiliki 3 mata. Sayap kalilawarnya pun diambil dari salah satu julukan Nyarlathotep sebagai Father of All Bats yang berarti ayah dari semua kalilawar. Kalau di Yu-Gi-Oh, Nyarlathotep diadaptasi menjadi sebuah kartu dengan archetype outer entity bernama Nyarla. Dari ilustrasinya, bisa kita lihat kalau ilustrasi Nyarla sangat mirip dengan ilustrasi Nyarlathotep yang sering muncul di internet sebagai makhluk bertentakel tanpa wajah. Dan terakhir adalah boss monster dalam game Bloodborne dengan nama Moon Presence yang terinspirasi dari sosok Nyarlathotep. Sebenarnya kalau mau dicari, ada banyak karya yang menggunakan Nyarlathotep sebagai referensinya. Apalagi dengan kemampuan Nyarlathotep yang dapat berubah bentuk, semakin mempermudah orang-orang untuk membuat wujud dan karakter Nyarlathotep versi mereka sendiri. Dan Nyaruko dalam anime Hayori Nyaruko-san pun bisa dibilang sebagai salah satu bentuk perubahan yang Nyarlathotep miliki. So, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. By the way, terima kasih untuk Fadli FKG yang sudah donate. Requestmu tentang pembahasan rasial level albedo sudah saya bahas kemarin. Tidak usah kecewa dengan wujud asli albedo yang dikabarkan sebagai gorila, karena Maruyama sudah mengkonfirmasi kalau wujud asli albedo bukanlah gorila dan tetaplah cantik. Bye-bye.